Pada kesempatan ini kita mendekati hari raya Idul Adha, ya. Hari raya kurban. Ada beberapa hikmah kurban. Insya Allah di sini berkorban ya. Jadi korban apa berkorban banyak? Oh, jadi korban. Ada harus berkorban kan nanti insya Allah. Ya. Hikmah kurban itu ternyata banyak. Yang pertama adalah tujuannya apa? Untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai disampaikan di dalam suatu hadis, siapa yang mendapatkan dirinya dalam keadaan lapang, ya punya harta maksudnya, lalu ia tidak berkorban, maka janganlah ia mendekati ke tempat sholat Id kami. Punya uang tapi tidak mau berkorban, jangan mendekati. Berarti seakan-akan Rasulullah menolak orang yang tidak mau berkorban. Ini kalau punya uang, ya, dana. Ini hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Disampaikan juga di dalam ayat Al-Quran surat Al-Hajj, ya. Jadi kurban ini identik dengan surat Al-Hajj karena juga beriringan dengan waktu ibadah haji. Disampaikan bahwa daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepada Allah itu kepadanya adalah ketakwaanmu. Di dalam hadis begitu. Yang nyampe itu ketakwaan. Demikianlah dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang muhsin. Jadi hewan kurban kita itu nggak nyampe sebenarnya, tapi ketakwaan kok disuruh nyembelih. Ya. Kadang kalau dipikir nggak masuk akal. Syariat pertama kali, ya, yang disembelih manusia apa? Kambing apa manusia? Manusia yang disembelih. Kira-kira masuk akal Bang? Tidak masuk akal. Jadi syariat itu kebanyakan tidak masuk akal. Karena kita akan mendapatkan surga juga di luar akal. Iya Banda. Sepanjenengan ngira-ngira surga kayak gini, nggak nyampe, kurang indah. Sampai kata-kata ini nggak cukup. Saking indahnya surga. Jadi syariat ditegaskan dan ditugaskan itu di luar akal. Kebanyakan orang yang mengakal-akali syariat itu golongan siapa biasanya? Bani Israel. Pakai takon, kebanyakan tanya. Oh ya, ini gimana? Akhirnya nggak jadi. Berbeda ketika seorang muslim diperintahkan ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Sudah titik. Enggak usah ditawar-tawar. Kebanyakan orang yang nawar-nawar itu enggak yakin berimannya kurang. Nah, makanya disuruh nyembelih itu gimana jawaban orang yang beriman? Ya, bermimpi 3 kali suruh nyembelih anaknya, ya Nabi Ibrahim. Ketika disampaikan padanya, kalau itu perintah Allah ya laksanakan. Nah, itu anak yang beriman. Apakah sampai di situ? Enggak, setan benci dikompor-kompori iblis, jangan kamu jangan nuruti. Akhirnya dilempar batu. Istrinya pun diprovokasi sama iblis, enggak bisa lempar batu ya, supaya dia pergi ya, agar tidak mengganggu. Artinya apa? Ibadah syariat itu selain sudah kita lakukan, setan pun ingin mengganggu agar tidak dijalankan. Jadi seperti itu. Lah kenapa seorang anak yang bernama Ismail tadi kok nurut kepada bapaknya? Itu juga karena pendidikan keimanan. Kalau dipikir secara logika, Nabi Ismail waktu kecil itu ditinggal di mana? Padang pasir. Kira-kira ada tumbuhan apa enggak? Tidak ada tumbuhan. Tidak ada tumbuhan. Bahkan perbekalan yang diberikan kepada Siti Hajar dan anaknya itu Ismail itu sedikit sekali. Ya. Ketika ditinggal namanya seorang istri ya apa rasanya ditinggal berdua sama anaknya di padang pasir yang tidak ada seakan-akan tidak ada kehidupan. Terus saja tidak noleh Nabi Ibrahim. Kemudian Siti Hajar tanya, amarallahu bihada, apakah ini perintah dari Allah? Mengganggu dia. Akhirnya terus
dan istrinya tidak ngambek, tidak ngamuk, tidak minta cerai. Astagfirullah. Ya. Sama dengan istri kita. Oh gitu ya. Tidak minta cerai. Iya kan? Iya. Tidak minta jatah apa yang banyak mas-masan, beras tontonan, padahal ditinggal lama. Ditinggal lama tuh berapa hari? Bukan harian, ternyata ada riwayat kurang lebih 13 tahun ditinggal. Oh, Betul nggak? Insyaallah. Bayangkan, ada istri zaman sekarang tinggal 13 tahun tanpa belanja. Pengen tahu saya. Kawin lagi. Lalu ya. Itu ujian dari Allah. Allah akan berikan surga yang di luar akal memang. Kalau perintah tadi itu ditinggal orang istri sama anak, di luar akal enggak? Iya. Di luar akal. Tetapi apa yang terjadi? Ya, beliau nyari air ke sana kemari, lari sampai ketemu air Zam-Zam, sampai sekarang diminum. Berapa banyak pahalanya Siti Hajar? Ya. Karena air Zam-Zam yang ditemukan itu sampai seluruh dunia minum, bayangkan. Dan Nabi Ismail yang garuk-garuk air Zam-Zam pakai kakinya, kira-kira dapat pahala apa enggak? Dapat pahala kebaikan. Sampai sekarang bayangkan depositonya beliau banyak, masya Allah. Allah. Itulah kebaikan yang terus menerus. Di luar akal semuanya, tidak masuk akal. Karena kebanyakan orang yang kurang beriman tuh ngakal-ngakali syariat. Astagfirullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi penak kita itu kenapa dikasih syariat? Supaya nggak banyak mikir, sami'na wa ata'na, berangkat sudah. Bayangkan dalam suatu negara, misalnya seorang tentara bersama anak buahnya. Kalau anak buahnya ketika diperintahkan tidak siap gerak, kamu ke sana. Oh, ngapain Pak? Maaf, ngapain? Kira-kira bisa jalan apa enggak tentara itu? Bisa perang apa enggak? Enggak bisa, ngapain? Suruh ke sana. Oh, sampai berangkat sendiri dan ya cari mati ke sana. Enggak akan berangkat. Iya enggak? Iya. Seperti itu. Syariat itu dibangun mungkin di luar akal. Tujuannya kebahagiaan di akhirat. Ya. Itu gara-gara mengikuti syariat mati itu. Lah memang orang berjihad apa enggak mati? Ya mati syahid. Itu tujuannya akhirat. Ya, pernah ceritakan penjenengan kan, habis perang Uhud, luka-luka di dalam diri sahabat itu minimal 7 atau 8 luka, tusukan, sayatan, kerana dan lain sebagainya. Ya kan? Ada orang tapi tiba-tiba habis perang mengalami ibaratnya kekalahan, besok disuruh perang lagi. Rasulullah katakan, wahai sahabat, kita besok perang lagi. Gak masuk akal. Darahnya lo masih netes, sahabat itu. Darahnya masih netes, mau jalannya gak bisa. Sehingga ada kakak adik ini mau jalan, ya apa nih, kita gak bisa jalan, kita ngesot ini. Ya, gak bisa jalan. Tapi mereka gak protes, gak perintah, gak ngatain Rasulullah. Gak gena Rasulullah ini. Gak ngatain seperti itu, gak gerundel kembangannya. Apa yang terjadi di antara kakak adik ini bilang begini, baik kalau begitu kamu sekali tarik saya sekali tarik kamu. Dari rumahnya menuju Masjid Nabawi kumpul di sana. Jadi ngesot ini, tarik-tarikan karena lukanya saking banyaknya. Allah. Nggak banyak mikir. Padahal waktu itu nggak ada mobil, nggak ada kursi roda. Nggak banyak mikir. Jadi syariat ketika di jalan nggak banyak mikir, kita insya Allah akan mendapatkan surga di luar akal dan keindahannya yang luar biasa. Jadi seperti itu. Kenapa syariat berat dilakukan? Karena banyak mikir. Astagfirullah. Ketika banyak mikir, ya naudzubillah min dzalik, golongan Zionis Yahudi itu karena banyak mikir. Ya, ngakal-ngakali Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Lah seperti syariat menyembelih Ismail, Nabi Ismail ini ya di luar akal semua. Ya. Kemudian selanjutnya adalah hikmah berkorban itu menjalankan ibadah yang paling disukai oleh Allah. Ya. Dari Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi dari mengucurkan darah, yaitu menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti hewan-hewan tersebut akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya,
Nah, berarti kalau kita nyari hewan kurban yang ada tanduknya. Ya, ini anjuran bukan kewajiban. Yang ada kuku-kukunya, ya, masih lengkap dengan kukunya. Kemudian dan bulu-bulunya. Jadi dianjurkan hewannya yang ada bulu-bulunya. Ya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah sebagai korban dimanapun hewan itu disembelih sebelum darahnya sampai ke tanah. Jadi sebelum ke tanah sudah diterima oleh Allah. Maka ikhlaskanlah menyembelihnya. Ya. Jadi ini disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Walaupun memang nyicil berat, ya. Tapi semua itu tergantung dari niatan. Ada seorang nenek-nenek waktu itu beli beli kambing, dia datang, ya penjualnya tidak yakin ini mau beli karena tidak mungkin dia mampu. Waktu itu masih harga 700.000. Dia cuma membawa uang 600.000 waktu itu, entah tahun 2013 atau berapa itu ya. Kepada pembelinya, Pak, saya cuma bawa uang sekian, Pak, 600.000. Ya apa? Waktu pertama tidak bisa, ini saja saya dapat uang ini dari buruh nyuci. Saya kumpulkan kurang lebih bertahun-tahun, entah 10 tahun atau berapa tahun untuk bisa beli hewan kurban. Ya. Tak buruh nyuci atau emak-emak yang mengumpulkan hartanya yang kurang lebih 10 tahun. Ya, dari buruh nyuci dia. Buruh nyuci dikumpulkan 600 pada waktu itu banyak, lumayan. Sekarang mungkin kisaran 3 juta, 4 juta. Ya. Akhirnya ya sudah, tidak apa-apa. Ya. Mungkin untungnya sedikit, bahkan mungkin tidak untung penjualnya ini. Akhirnya diantarkanlah ke rumah dia. Ketika nyampe di rumahnya, kaget penjual kambing ini. Rumahnya itu bukan keramikan, tapi masih tanah. Dindingnya bukan dinding ini, tapi masih gedek bambu. Dan di situ ada orang tua yang sedang tidur-tiduran karena mungkin sudah usia. Bukan pakai kasur, tapi pakai tikar anyaman. Di rumahnya tidak ada perabotan yang istimewa, mungkin sekedar untuk masak, untuk nyuci dan lain sebagainya. Ternyata rumahnya sederhana. Ya. Ketika sampai di situ, Mak, ini Mak saya beli kambing, Mak, kita berkorban, Mak. Ini dia berusaha membahagiakan orang tuanya untuk berkorban. Apa kata orang? Alhamdulillah bisa berkorban. Ya. Katanya buat sanggup ke akhirat. Ya. Kurang lebih nyingas nyicilnya itu 10 tahunan, bayangkan. Nah ini adalah suatu usaha yang Masya Allah, karena keimanan, walaupun kondisinya sangat miskin sekali. Ya, ini gambaran bahwa memang mendapatkan surga itu perlu berkorban, baik berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban pikiran. Kalau panjenengan yang bisnis kesini mungkin, ngapain ngaji? Enak di rumah kerja dapat uang, seperti itu. Tetapi semua itu uang bukan ukuran kebahagiaan. Saya mau berangkat tadi agak gerges, ya seperti itu, gak enak. Akhirnya berangkat Bismillah. Alhamdulillah sampai di sini lebih enteng karena ketemu panjenengan ini. Ya seriwing-seriwing kan rasanya kan agak istilahnya nggak enak. Ya. Itu di luar akal kita malu sama pejuang Uhud tadi itu berdarah-darah tapi dia mau berangkat perang. Kita di sini mau perang apa enggak? Ya enggak. Tapi nilai orang yang menuntut ilmu itu seakan-akan jihad di jalan Allah sampai dia pulang. Ketika mati syahid. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah yang ketiga, hikmah berkorban itu mensyiarkan Islam melalui kisah Nabi Ibrahim yang tadi sudah kita sampaikan. Ya. Yang keempat adalah mendapatkan ganjaran pahala setiap helai bulu hewan kurban. Panjenengan pernah ngitung bulunya ada berapa? Kambing embik lah. Ya. Ada berapa bulunya? Ada yang hitung? Banyak loh, sejuta ya. Itu dari setiap helai itu pahala.
Nah, kalau nyari kambing yang bulunya lebat aja ya. Tapi lebat yang gemuk, jangan lebat bulunya tok, tak sobong dagingnya. Ya. Jadi seperti itu. Di dalam hadis disampaikan, itu tadi sudah kita sampaikan, bahwasanya kelak bulu-bulunya pun akan menjadi saksi di akhirat kelak. Kemudian yang kelima adalah hikmah berkorban itu mensucikan diri sendiri dan harta. Harta yang kita dapatkan mungkin bermacam-macam. Ada harta itu yang halal, ada yang mungkin Spanyol. Apa Spanyol? Ya, separuh nyolong. Ya, maksudnya didapatkan dari orang yang separuh nyolong yang kita konsumsi yang kita nggak tahu, maksudnya begitu. Ya, mungkin transaksi jual beli, ya transaksi apa, dia uangnya dari mencuri, kita nggak tahu. Makanya kurban ini mensucikan itu tadi. Andai kata ada harta kita yang tidak baik, ya disucikan. Dalam hadis sampaikan setiap kebaikan adalah sedekah yang berfungsi untuk mensucikan diri dan harta. Ibadah kurban adalah amal kebaikan yang amat disukai Allah di hari raya Idul Adha. Jadi seperti itu. Kemudian yang keenam adalah hikmah kurban itu mensyiarkan dan meningkatkan rasa kepedulian sosial. Ya. Jadi panjenengan yang belum bisa berangkat haji, ya kita berkorban di sini. Ya, patungan sapi misalnya, seperti itu. Atau enggak, kambing sekarang murah-murah ya. Iya. Kalau korban mahal kan, sedengan tapi enggak kayak dulu. Mahal. Iya, enggak mahal insyaallah. Kayu satu cukup ya. Lebih malah. Iya. Sak truk. Kemudian yang ketujuh ya, hikmah berkorban adalah menambah rasa syukur dan ikhlas. Ya, bersyukur. Syukur atas nikmat Allah itu dengan berkorban, bersedekah. Ya, bahkan ketika ada orang yang sakit dianjurkan bersedekah. Dawu martakum bisadaqah. Ya, obatilah sakitmu dengan sedekah. Ya, ada masalah dengan sedekah. Gelisah hati dengan sedekah. Itu insya Allah gelisahnya hilang. Ya. Dan melatih keikhlasan. Kemudian yang kedelapan adalah melatih kebiasaan berzikir. Ya. Ketika nyembelih hewan kurban, kita baca apa? Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Itu sebenarnya cukup. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, kata Rasulullah, ini untukku dan untuk umatku, Rasulullah begitu. Kalau kita bisa Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, ini untukku dan keluargaku, bisa. Ya Allah, ini darimu dan untukmu, bisa. Ya, karena semua rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang kesembilan adalah melatih diri meninggalkan larangannya. Jadi ketika disampaikan dalam hadis, jika kalian telah menyaksikan hilal Dzulhijjah, maksudnya telah memasuki 1 Dzulhijjah, ini kapan? Senin ya? Senin ya. Dan kalian ingin berkorban, maka hendaklah sahibul kurban tidak memotong rambut dan kukunya. Jadi yang mau berkorban jangan potong rambut dan kuku. Jadi panjenengan ada kesempatan sekarang dan besok kayaknya ya. Kalau mau motong rambut atau kuku. Ya, kemudian yang ke-10 yang terakhir, enggak usah banyak-banyak ya. Ada acara selanjutnya kan. Habis acara inti, acara untungan gitu. Melatih diri terhindar dari sifat buruk. Ya. Jadi berkorban itu termasuk mensucikan diri kita, hati kita dari sifat buruk. Ya, tetapi perlu diwaspadai. Perbuatan baik yang kita lakukan, setan nggak putus asa untuk goda. Ya benda. Yang berkorban kira-kira digoda apa enggak oleh setan? Digoda. Oh, kamu berkorban di sini paling besar. Sapinya 1 ton misalnya loh ya. Yang lain enggak ada kayak kamu berkorban. Seperti itu setan itu. Itu loh, orangnya kaya enggak berkorban. Saya enggak punya apa-apa nih berkorban. Ada berarti seperti itu. Ya, mungkin dia nggak tahu, mungkin dia berkorbannya ke Palestina, kan nggak tahu gitu. Mendingan baik sangka daripada buruk sangka. Mungkin dia berkorban ke keluarga orang tuanya, bisa jadi, kita nggak tahu. Enak baik sangka saja. Jadi seperti itu. Bahkan haji pun
yang kelasnya wajib itu bisa berubah ketika ada darurat. Karena ada suatu kisah ya. Abdullah bin Mubarak, panjenengan tahu siapa Abdullah bin Mubarak? Ya. Ulama terkenal. Ulama terkenal. Beliau waktu itu habis haji. Habis haji beliau istirahat, capek. Ketika istirahat beliau bermimpi ada dua malaikat yang sedang dialog. Tahun ini hajinya orang-orang 600.000 apa 700.000 orang nggak diterima oleh Allah. Kaget dia. Loh kenapa nggak diterima? Ada yang tahu enggak? Nggak terima. Satu malaikat, tetapi malaikat yang satunya ngomong gini, tetapi haji mereka diterima karena lantaran satu orang ini. Siapa dia? Yaitu orang ini tukang sol sepatu yang menyebabkan haji orang-orang diterima. Akhirnya terbangun Abdullah bin Mubarak ya. Kalau mimpinya orang soleh insya Allah kan asli gitu ya. Bisa dibuktikan. Akhirnya dia menuju suatu daerah yang sangat jauh sekali untuk mencari tukang sol sepatu itu. Ketika sampai ke tukang sol sepatu itu ya, kemudian dia tanya, wahai fulan ya, saya bermimpi begini-begini, dijelaskan ya, apa yang kamu lakukan? Dia kaget ya, karena ya datang ternyata ulama besar. Gini Tuhan, dia cerita bahwa suatu hari ya istri saya itu mencium aroma masakan tetangga yang sedap, yang nikmat ya, dan istri saya itu kondisi hamil dan ngidam pengen masakan itu, mau tidak mau harus dapat ya. Akhirnya keluarlah si suami mencari masakan, siapa yang masak lezat baunya aromanya ini. Ketika dicari ketemulah di suatu tempat, di suatu rumah. Ternyata rumahnya sederhana. Ya, diketuk rumahnya itu, assalamualaikum, dan di situ banyak anak kecil-kecil yang sedang menunggu makanan. Ya, kayaknya mereka lemas kelaparan. Kemudian si tukang sol sepatu ini ngomong, Bu, mohon maaf ini, istri saya pingin masakan jenengan ya, jangan Tuhan. Loh kenapa? Tak beli wis, tak beli, jangan Tuhan ya, masakan ini, daging ini halal untuk kami tapi haram untuk Tuhan. Paham maksudnya? Daging ini halal untuk kami, haram untuk Tuhan. Loh kenapa Bu? Dia bercerita, dia keluarganya berhari-hari nggak makan karena keluarga miskin. Ya, kemudian suatu saat dia mencari makanan, ketemu keledai yang mati. Ya, aslinya sebangkai. Kemudian dia ambil secukupnya, dimasak untuk keluarganya. Ya, karena mendengar seperti itu, tukang sol sepatu nangis. Tidak jadi minta dagingnya tadi yang sudah dimasak. Dia pulang cerita ke istrinya, istri tambah nangis ya. Kemudian akhirnya dia berpikiran, dia mengumpulkan uang dari sol sepatu kurang lebih 10 tahun lebih ya, 15 atau 10 tahun. Dia kumpulkan mau berangkat haji, dapat 300 dirham apa dinar ya. Akhirnya dia gak jadi berangkat haji. Uangnya itu dikasihkan semua kepada wanita miskin yang bersama anaknya tadi. Ini Bu, 150 untuk makanan, 150 dirham untuk modal usaha panjenengan ya. Ternyata inilah yang menjadikan hajinya orang 600.000 tadi itu diterima oleh Allah. Karena apa? Ikhlasnya seseorang yang tidak berangkat haji gara-gara dia menyantuni tetangganya atau orang yang miskin yang ada di sekitarnya. Ya. Kira-kira ini bagaimana pelajaran yang diambil? Walaupun ibadah disukai oleh Allah haji itu dan rukun Islam, kan itu ya, rukun Islam, tetapi tidak semena-mena seperti itu dilakukan harus berangkat. Kalau masih di tetangganya, saudaranya, atau mungkin bahkan orang tuanya masih kelaparan,
Karena banyak mungkin biro haji atau umroh yang menawarkan umroh berkali-kali, ya bagus, ya, saya juga senang. Tetapi kalau tetangganya kelaparan, bisa jadi umrohnya haji nggak diterima oleh Allah. Masya Allah. Ya. Kalau zaman Rasulullah dahulu itu, ya mereka memberi makan sering. Tetapi para sahabat membayarkan hutang orang yang punya hutang, kira-kira sering apa enggak? Sering juga. Zaman sekarang bayarkan hutang ada apa enggak? Langka. Kamu bayar hutang, ya tak utangi lagi, akhirnya numpuk hutangnya. Allah. Jadi seperti itu. Itu gambaran. Lu andai kata orang mau haji nggak jadi haji, uangnya dibuat untuk bayari utang orang yang berutang ke rentenir, ke riba, ke jatuh ke situ. Wah, insya Allah pahalanya banyak. Kenapa banyak orang jatuh ke riba? Bisa jadi karena mungkin hutang-hutangnya ini nggak ada yang nambeli, nggak ada yang ganti seperti itu. Ya. Jadi seperti itu, ikhwafillah, bapak-bapak sekalian rahmati Allah. Ya, semoga hikmah kurban ini bisa kita amalkan. Ya. Kita pun yang belum berangkat haji, semoga Allah mudahkan. Yang berangkat haji semoga menjadi haji yang mabrur, dan semoga pulang ikhlas, hati bersih, bukan bangga diri. Ya. Jadi orang yang haji pulangnya itu harus hatinya bersih, bukan bangga diri. Bahkan rugi kalau orang pulang haji atau umroh, dia ketika sampai rumahnya merasa lebih baik daripada tetangganya. Itu rugi. Ketika habis haji atau umroh di rumah, ya, dia merasa, oh saya itu derajatnya sekarang tinggi daripada yang lainnya. Itu rugi. Ya, karena hakikatnya haji itu untuk membersihkan diri. Ketika nyampe rumah dia tambah nunduk, tambah istighfar, merasa kesalahannya banyak, itu baru untung. Ya. Semoga hati kita terjaga semuanya, ya. Insyaallah itu kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.